Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Sani Utami. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 kelas 001 jurusan biologi di LPTK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Ciawi, Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 10-2 dengan mata pelajaran biologi, materi perubahan lingkungan, submateri limbah, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Wah, hebat, luar biasa. Semangatnya sudah mulai meningkat ya. Nah, jadi setiap pagi harus diawali dengan penuh semangat agar ketika kita melakukan aktivitas di hari ini, kita disertai dengan perasaan senang dan juga bersemangat seperti itu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya pimpin doanya? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah kita telah melaksanakan doa bersama. Biasakan ya, setiap mengawali kegiatan harus diawali dengan berdoa supaya kegiatan yang kita lakukan diberi kelancaran, apalagi dalam proses belajar, supaya proses belajar kita itu diiringi dengan keberkahan. Amin ya. Oke, selanjutnya Ibu akan cek dulu untuk kehadirannya. Untuk kehadirannya hari ini hadir semua? Tidak. Siapa saja yang tidak hadir? Ica kenapa? Ica sakit. Sejak kapan sakitnya? Dari kemarin. Sudah ditanyakan sakit apa? Katanya flu. Oke. Siapa lagi? Ada yang siapa? Bagas kenapa? Oh, izin mau ke Cianjur. Baru hari ini? Oh iya. Udah? Ada lagi? Udah, iya. Kita doakan bersama bagi siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran, semoga secepatnya bisa mengikuti pembelajaran ya. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lanjut di mengecek
kerapihan kalian. Coba periksa kebersihan di kolong bangkunya. Kalau ada sampah ambil, kemudian buang keluar. Boleh sok dibuang keluar. Ya, kenapa? Oh iya, pantas aja tadi Ibu lihat kenapa pakai batik gitu ya. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Semoga sukses ya. Ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, kita awali pembelajaran dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sepintas, untuk Garuda Pancasila ini diciptakan oleh Prohar Sudarnoto pada tahun 1956. Nah, lagu Garuda Pancasila ini 6 tahun diciptakan setelah disahkannya Garuda sebagai lambang negara kita. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Renti boleh kembali ke mejanya. Silakan boleh duduk kembali. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Masih. Tentang bab apa coba? Pencemaran lingkungan. Iya, betul. Ada yang masih ingat gak? Apa saja sih macam-macam pencemaran lingkungan itu? Oke, silakan Giva. Macam-macam pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Hebat, betul tidak? Betul. Oke, kalau betul berarti kasih plus buat Kiva. Oke, betul sekali. Nah, kita pertemuan kali ini akan meneruskan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang pencemaran lingkungan, nah kalau hari ini kita akan membahas tentang limbah. Limbah itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pencemaran lingkungan, ya. Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Selanjutnya, pokok bahasan apa saja sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu yang pertama, dampak pencemaran limbah. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis limbah. Yang ketiga, menentukan cara penanganan limbah. Itu adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah melalui metode problem based learning, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis limbah. Yang kedua, menganalisis dampak kerusakan lingkungan, penyebab, pencegahan, dan cara penanggulangannya. Itu adalah materi yang akan kita pelajari dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk teknik penilaiannya ada 3 macam. Yang pertama ada afektif, yang kedua kognitif, dan yang ketiga psikomotor. Afektif itu adalah penilaian sikap, kognitif pengetahuan, dan yang ketiga psikomotorik yaitu keterampilan. Itu aspek penilaian pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, nah, Ibu ada satu video tentang permasalahan yang menyangkut tentang limbah, yaitu lokasinya di Ciulan. Ciulan itu adalah dekat dengan sekolah kita, yaitu di Kawalu, Tasikmalaya. Nah, Ibu akan tayangkan videonya, kalian cermati video tersebut, amati, kemudian identifikasi. Apabila ada hal-hal penting, boleh dicatat. Oke, siap? Oke. Tim ekspedisi Sungai Nusantara menemukan 180 partikel mikroplastik dalam setiap 100 liter air di Sungai Ciulan, tepatnya di Kelurahan Lewiliang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mikroplastik sangat mengancam kesehatan manusia karena masuk kategori senyawa pengganggu hormon. Buruknya pengelolaan sampah mendorong masyarakat membuang sampah ke tepi Sungai Ciulan.
Dari yang kalian lihat di video, ada permasalahan apa saja sih? Acungkan tangan. Dapat menyimpulkan ada permasalahan apa? Coba Azka. Setelah saya tadi mengamati video yang tadi ditampilkan, saya bisa melihat kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya sampah. Jadi masyarakat tuh kurang sadar dan bahwa sampah itu berbahaya buat kesehatan. Oke, kasih aplaus buat Azka. Oke. Nah, terus dari video yang Ibu tayangkan tadi, seharusnya sikap kita itu bagaimana sih terhadap sampah? Ada yang ingin menjawab? Oke, boleh Nur Yuli. Sikap kita itu salah satunya mengurangi penggunaan sampah plastik, dan juga apabila kita ingin membeli sesuatu kita bisa membawa wadahnya dari rumah kita. Oke, hebat jawabannya anak-anak Ibu. Kasih aplaus lagi buat Nur Yulianti. Oke, sekarang perhatikan. Nah, tadi yang kalian sampaikan sudah betul sekali. Nah, ini sekarang kita akan menjelaskan tentang limbah. Pengertian dari limbah. Apa itu limbah? Bisa dilihat di layar, kalau limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, itu adalah pengertian dari limbah. Selanjutnya, jenis-jenis limbah. Nah, untuk jenis-jenis limbah, ada yang berdasarkan wujudnya. Nah, yang berdasarkan wujudnya itu, limbah ada 3 macam. Ada limbah padat, ada limbah cair, dan limbah gas. Berdasarkan senyawa, limbah itu dibagi 2, yaitu ada limbah organik, ada limbah anorganik. Perbedaannya, kalau limbah organik itu adalah limbah yang mengandung senyawa organik atau yang berasal dari produk-produk makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Limbah anorganik yaitu limbah yang lebih banyak mengandung senyawa anorganik, biasanya cenderung lebih sulit ditangani. Nah, contohnya limbah anorganik seperti kaca, plastik, logam berat, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mengolah limbah? Yaitu pemanfaatan limbah menggunakan 5 prinsip, yaitu ada reduce, mengurangi, ada reuse, memakai kembali, ada recycle, mendaur ulang, ada replace, mengganti, dan ada replant atau menanam kembali gitu. Selanjutnya, Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ibu sudah bagi di rumah untuk kelompoknya, yaitu berdasarkan gender sama kemampuan. Kelompok 1 terdiri dari Aditya, Renti, Silda, Fardaha. Kelompok 2 Siri, Azka, Widiani, Alesa. Kelompok 5 Revi, Kifa, Nur Yudi, Hidayat. Oke, kalau sudah selesai, Ibu akan bagikan modul ajar dan LKPD. Untuk modul ajar dan LKPD, Ibu bagikan satu kelompok 1. Tapi bagi yang kurang, takutnya nanti berebutan ketika bacanya susah, Ibu sudah bagikan filenya di grup kelas. Silahkan dibuka saja. Di Google Classroom juga Ibu sudah upload. Silahkan boleh dibuka. Ini yang untuk satu kelompok 1 ya. Ini bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya. Sudah dapat semua untuk LKPD-nya? Silahkan boleh dilihat-lihat dulu untuk LKPD-nya. Di lembar pertama kalian harus mengisi nama kelompok, kemudian anggota-anggotanya. Silahkan isi identitas kalian di halaman pertama. Selanjutnya dibuka halaman kedua. Nah, di halaman kedua, di sana ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pembelajaran kali ini. Selanjutnya ada petunjuk umum. Di lembar keempat terdapat artikel yang menyangkut tentang pencemaran lingkungan oleh limbah. Kalian baca artikelnya. Selanjutnya di bawah artikel terdapat link video yang tertaut kepada YouTube. Kalian search link tersebut, tonton dan
identifikasi video tersebut. Silakan dibuka-buka dulu, ditelaah apa yang harus kalian kerjakan hari ini. Sudah? Sudah. Nah, untuk mempermudah tugas kalian, Ibu akan bagi-bagi kalian untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 membahas tentang link YouTube plus video Ciliwung ya. Ciwulan, sorry. Ciwulan. Nah, untuk kelompok 4 dan 5, kalian membahas tentang artikel plus video. Ini pembagian tugasnya. Mengerti? Oke, mengerti. Sebelum kalian lanjut mengerjakan LKPD-nya, kita akan observasi dulu keluar lingkungan sekolah. Jadi mejanya dirapikan dulu, kemudian siapkan LKPD-nya, bawa alat tulis dan catatan. Kalau perlu handphonenya dibawa biar nanti kalian bisa mendokumentasikan. Tujuan kita observasi keluar lingkungan itu yaitu untuk kajian literatur, untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah wawasan kalian tentang limbah dan dampaknya bagi lingkungan. Oke, ngerti? Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengobservasi lingkungan sekolah. Bagaimana sih limbah di sekolah kita dan apa dampaknya bagi lingkungan. Itu ya tugas kalian untuk mengobservasi lingkungan dan untuk menambah kajian literatur kalian. Oke, bisa disiapkan. Kalau sudah siap boleh sebagian-sebagian keluar dari kelas dengan tertib. Kemudian nanti 10 menit kemudian Ibu tunggu di kelas kembali. Iya, itu ada sampah kayak gini tuh bikin lingkungan jadi kotornya, jadi kayak nggak nyaman gitu. Iya, ngerusak pemandangan gitu. Ya, saran dari kalian gimana? Ya kalau sebaiknya itu sampah plastik ini kan didaur ulang. Jadi sampah yang dihasilkan tuh bisa berguna dan digunakan lagi gitu, gak langsung dibuang. Kayaknya di sana banyak deh. Styrofoam. Berarti kalau styrofoam itu maksudnya kan anorganik ya? Dari kelas senyawanya itu anorganik, soalnya kan kayak susah diurai gitu. Tapi ini kayaknya bahaya gak sih buat tanahnya? Tanahnya sampai hitam-hitam gitu kan. Kena. Terus kan ada plastik juga. Terus Iya. berarti senyawanya tuh ada anorganik sama organik. Anorganiknya berarti kan Nyampur kayak gitu gak plastik. sih? Ada plastik juga, ada styrofoam. Kalau organiknya berarti kayak daun-daun gitu kan, pelepah gitu. Oke. Yang hasil pembakarnya juga masih kayak gitu. Ya, itu kan prosesnya gimana? Plastiknya aja masih kayak kelihatan banget. Ini kan coba menurut kalian kalau sampah tertimbun kayak gini tuh kalau ditimbun bisa langsung terurai apa tidak? Enggak. Coba lihat tuh, di sisa pembakarannya saja kalau sampah langsung dibakar, maka tidak langsung terurai kan? Masih menumpuk gitu. Jadi coba kalian cari solusi bagaimana solusi terbaik untuk memproses sampah gitu agar sampah ini bisa terurai dan tidak mengganggu atau tidak berdampak terhadap lingkungan gitu. Coba analisis dari ini apa sih permasalahan sebenarnya gitu dan apa sih solusinya gitu. Kalian bisa cetuskan di LKPD kalian di identifikasi masalah.
silakan yang tadi kalian observasi di lingkungan sekolah boleh dicurahkan ke LKPD-nya. Silakan boleh mulai mengerjakan LKPD-nya sambil beristirahat. Oke. Identifikasi masalahnya apa? Kan tadi kan kita lihat nih ada beberapa kayak sampah gitu kan ya. Tadi kan udah kita lihat ada sampah kayak plastik, terus ada sampah pelepah juga. Berarti kan kalau plastik itu masuknya ke anorganik ya. Berarti kan susah untuk diuraikan. Kalau organik kan itu berarti gampang diuraikan. Contohnya kayak daun kayak tadi. Nah, terus kalau kita lihat tadi kan Ibu udah bilang ya kayak jenis-jenis sampahnya. Kalau jenis sampah kan tadi ada padat, cair sama gas. Kita tadi tahu tadi di bawah. Kayak gimana sih? Mikroplastiknya kan lambung besar. Kalau sampah yang termobilitas jadi ukurannya itu jadi sangat-sangat kecil. Sampah mikroplastik itu bisa dimakan oleh ikan. Nanti ikan itu dikonsumsi oleh kita. Nah, jika dikonsumsi ikan itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi itu masalahnya sih. Ada hambatan di sana sampai ini? Sudah paham? Mana kelompok ini? Sudah sampai sejauh mana? Nah, sampai Mencari solusi ya. Gimana jadinya? mungkin yang paling bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang paling mudah bagi semua orang ya menerapkan sistem 5R yang reduce, reuse, recycle, replay sama ya satu lagi tuh Oh iya. Recycle. ya itu paling mudah kan buat kita. Iya. Oke, silahkan lanjutkan kembali diskusinya ya. Yang itu yang 5R, wasting zero lifestyle. Itu solusi dari pencemaran lingkungan air. Nah ini sampah. Itu tiba gak terbalik gitu. Zero-nya yang di awal. Zero waste. Lifestyle. Kedua, pengelola sampah dengan baik. Sampah yang udah yang tidak terpakai kayak yang anorganik kayak apa sih kayak misalkan kasus, sandal, pakaian, plastik apa ya dipisahkan gitu. Kalau bisa jangan dibuang apalagi dibakar. Kalau bisa buat yang bukan organik dijadiin pupuk. Iya, bisa. Ini mengelola sampah anorganik, penanganan limbah bagaimana? Coba ini kelompoknya di mana? Sudah sampai sejauh mana pekerjaan LKPD-nya? Baru ini Ibu yang kedua. Ya, solusi. Di bagian apa tadi materinya? Video? Ya, Video observasi. Dari artikel. Ya, oke. Nah, kan boleh lanjutkan kembali. Yang tidak seperti pakaian, sepatu, sandal, dan sampah plastik. Kalau dibiarkan di sungai itu bakal jadi mikroplastik. Nah, jadi cara penanggulangan teh sampah-sampah anu baru teh kudu langsung didaur ulang dengan baik. Jadi supaya tidak terjadi mikroplastik di proses. Permasalahan ya solusi kayak penanggulangan. Mengolah sampah dengan baik. Mengajarkan masyarakat mengolah. Untuk diskusinya hanya 5 menit lagi. Setelah diskusi, kalian persiapkan untuk presentasi. Yang hasil presentasinya coba curahkan di PowerPoint ya. Jadi kalau bisa nanti presentasinya disertai dengan PowerPoint-nya. Kalau bisa, tapi diusahakan ya. Oke, silahkan lanjutkan, waktunya 5 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis ya semuanya. Nah, sekarang siapa yang akan memulai presentasi terlebih dahulu yang sudah siap? Sip. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Silakan persiapkan untuk presentasinya. PowerPoint-nya sudah di-share? Sudah, Bu. Sudah, oke, silakan. Silakan maju ke depan yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hidayat sebagai moderator. Saya Devi sebagai pemateri. Saya Nila sebagai pemateri. Saya Nurulani sebagai operator. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan.
mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan pemateri 1 yang akan dibawakan oleh Revi. Oke. Yang pertama, identifikasi masalah dari pencemaran air, yaitu pembuangan limbah cair ke sungai, membuang sampah anorganik ke sungai, lalu pencemaran air dan tanah dari sampah organik dan anorganik. Adapun solusi dari masalah yang telah tadi disampaikan, yang pertama, lakukanlah pengolahan limbah sebelum dibuang, buanglah sampah pada tempatnya, jadikan kotoran ternak menjadi kompos, dan tidak menggunakan pestisida untuk memberantas hama. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengolahan sampah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya mengenai pencarian solusi yang paling relevan dari banyaknya permasalahan akibat pencemaran, kami akan mengambil solusi yang paling relevan menurut kami, yaitu mengolah sampah sesuai jenisnya. Mengapa kami mengambil solusi tersebut? Karena menurut kami dengan menerapkan kebijakan tersebut, selain mencegah pencemaran air, kita dapat mengolah limbah dengan bijak. Pengolahan sampah yang tidak benar akan mengakibatkan lingkungan, tanah, dan air tercemar. Maka dari itu, salah satu solusinya dengan mengolah sampah sesuai jenisnya, seperti mengolah sampah organik untuk menjadi pupuk. Dan sedangkan untuk sampah organik kan susah untuk terurai ya. Jadi mungkin bisa didaur ulang menjadi kerajinan yang lebih berfungsi. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan saran bagi kelompok yang akan mengasih pertanyaan atau saran, kami persilakan. Silakan untuk kelompoknya yang mau bertanya ke kelompok 5, acungkan tangan terlebih dahulu. Silakan sekarang sesi tanya atau memberikan tanggapan. Silakan, ada tanggapan ataupun pertanyaan ke kelompok 5? Silakan. Ada? Oh, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Silakan sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pendapat dan sarannya. Menurut kelompok kami, PowerPoint yang dibawakan cukup menarik, sehingga kita kayak kalau baca itu nggak bosan. Tapi minusnya adalah saat pemateri memaparkan materi kayak terlalu terpaku sama buku, jadi kita gampang bosan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok Sirip. Nanti kedepannya saya akan memperbaikinya lagi. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, apa sih itu sampah dan apa sih itu limbah? Sampah adalah jenis limbah yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan sektor komersial lainnya. Sampah Penyebab pencemaran air. Pencemaran air seringkali terjadi karena limbah cair dari industri, rumah tangga, dan pertanian yang tidak diolah dengan benar dan langsung masuk ke dalam sumber air. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari pencemaran air tersebut. Yang pertama adalah terdampaknya kesehatan manusia. Pengolahan limbah yang canggih untuk mengurangi emisi dan dampak pencemaran air. Metode seperti pengolahan fisik kimia, pengolahan biologis, dan penggunaan reaktor lanjutan dapat membantu menghilangkan bahan kimia berbahaya. Kemudian ada juga kesadaran masyarakat dan peraturan yang ketat. Yang terakhir adalah kolaborasi internasional. Hal ini kita tahu bahwa di pelajaran kimia itu ada 12 prinsip kimia hijau. Nah, itu bisa berkaitan dengan kolaborasi internasional ini juga karena itu berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan 2030. mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di sini. Untuk sumber kajian literatur yang kami gunakan, kami mengambil dari buku berjudul Lingkunganku dan dari artikel di Kementerian Lingkungan Hidup, serta mengambil dari channel YouTube yang bernama Mr. Click. Oke, silakan Hidayat. Menjelaskan
dampak pencemaran air, yaitu terganggunya kesehatan manusia. Saya ingin bertanya, jenis penyakit apa yang diakibatkan oleh pencemaran air? Jadi terganggunya kesehatan yang diakibatkan oleh pencemaran air itu bisa bersumber dari makanan. Jadi kita akan menderita sakit diare karena makanan yang kita konsumsi tidak baik atau sudah tercemar, terkontaminasi. Ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Ya, oke. Untuk kesimpulannya, di sini kita harus sadar tentang pencemaran air karena ini adalah masalah yang serius dan mempengaruhi kehidupan manusia baik di ekosistem darat maupun di laut gitu. Dampaknya termasuk ancaman terhadap kesehatan manusia, kerusakan ekosistem air dan penurunan ketersediaan sumber daya air bersih yang membuat kehidupan manusia dapat terancam. Oleh sebab itu kita harus mengupayakan agar kita bisa menindaklanjuti masalah-masalah pencemaran air. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Kasih aplaus buat kalian semua. Oke. Nah, untuk kelompok terbaik yang barusan presentasi, versi Ibu itu jatuh kepada kelompok siapa ya? Kelompok terbaik jatuh kepada kelompoknya Azka. Ada sedikit reward buat kelompok presentasi terbaik. Mudah-mudahan bagi kelompok yang belum menjadi terbaik, belajar kembali dalam mengolah informasinya, kemudian menjadi lebih baik lagi ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau membuat kesimpulan untuk pembelajaran kali ini? Yang bisa membuat simpulan, Ibu kasih reward. Oke, silakan, boleh Mutia, silakan buat kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Jadi setelah kita belajar mengenai limbah dan pencemaran di kehidupan kita, kita jadi harus lebih sadar dan melakukan secepatnya untuk menjaga lingkungan kita sebelum bumi kita benar-benar rusak. Dengan memulai mengetahui penyebab pencemaran lingkungan, yang kemudian kita berani untuk melakukan langkah awal menjaga lingkungan seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan, kita bisa menerapkan sistem 5R dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, pencemaran lingkungan bisa kita tanggulangi secepatnya demi kehidupan kita yang lebih layak di masa mendatang. Oke, kasih aplaus buat ini ada satu reward buat Mutia. Yang lainnya tingkatkan lagi prestasi belajarnya di pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah untuk pembelajaran ini telah selesai dan Ibu bangga atas prestasi dan hasil kerja kalian yang cukup memuaskan. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya lebih baik lagi, lebih tingkatkan lagi prestasi belajarnya, lebih semangat lagi ya. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, seperti biasa akan dilakukan tes. Iya. Nah, kali ini kita akan melakukan tes menggunakan aplikasi Quizzes. Ya. Nah, untuk itu silahkan persiapkan handphonenya. Sebelum dipersiapkan handphonenya, boleh untuk bangkunya dirapihkan kembali agar dalam pengisian tes kognitif tidak ada kecurangan. Bagi yang handphonenya sudah siap, silakan buka aplikasi Quizzes. Kemudian silakan join untuk di alamat berikut di papan. Gimana, udah gabung semua? Sudah? Ya, baik, kita mulai saja. Kerjakan dengan semaksimal mungkin dan teliti. Ya, silakan mulai.
status, I'm a big dog, bet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a stroke, we with all that. Yeah. Nah, untuk juara pertama yaitu dimenangkan oleh siapa nih? Wihardi. Siapa Wihardi? Oke, Wihardi ternyata Wilman. Selanjutnya untuk pemenang kedua yaitu Aditya. Aditya mana Aditya? Oke, kasih aplaus buat Aditya. Selanjutnya yang ketiga yaitu oleh Nur Yuli. Alhamdulillah untuk evaluasi kognitifnya telah selesai dilakukan dan dengan hasil yang sangat memuaskan. Hanya ada beberapa orang yang nilainya belum sempurna. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan atau gimana? Sangat menyenangkan ya. Walaupun tadi capek harus keluar observasi lingkungan, harus lihat-lihat sampah yang bau, harus lihat limbah, harus pusing-pusing bikin PowerPoint, tetapi alhamdulillah dengan hasil yang sangat memuaskan. Apalagi yang kalian dapat hari ini? Wawasan baru ya? Iya, betul sekali. Nah, oleh dari itu, Ibu akan bagikan untuk refleksi kalian yang harus diisi individu, yaitu Ibu akan bagikan segitiga refleksi, satu orang satu. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan terima kasih, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan lingkungan. Iya. Ibu ingatkan untuk pembelajaran berikutnya di minggu depan, karena pembelajaran pada bab ini telah selesai, berarti minggu depan kita akan menghadapi ulangan harian. Untuk itu, kalian siap-siap belajar di rumah agar hasil ulangan harian kalian maksimal ya. Berarti minggu depan kita akan bertemu lagi pada ulangan harian. Silahkan kita tutup pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Setelah kita selesai melakukan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.